Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai the market system and market structure. Apa sih pengertian pasar menurut buku The Business Environment? Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual suatu produk dipertemukan. Sifat dan lokasi pasar bergantung pada produk. Intinya, pasar merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan dapat laku terjual dan memperoleh uang sebagai gantinya. Kemudian sistem pasar. Menurut Chris Britton, sistem pasar adalah ekonomi di mana semua pilihan dasar ekonomi dilakukan melalui pasar. Sistem pasar bebas adalah sistem di mana pilihan ekonomi dasar dilakukan melalui pasar tanpa campur tangan pemerintah. Pada kenyataannya, pasar tidak sepenuhnya bebas. Pemerintah mengintervensi pasar karena berbagai alasan dan cara. Dengan kata lain, sistem pasar adalah sistem ekonomi di mana produksi dan distribusi barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme pasar bebas, berdasarkan sistem harga bebas dan bukan melalui negara ekonomi terencana. Berikutnya ada penetapan harga pasar. Menurut Ciptono 2008, maksud penetapan harga adalah orientasi keuntungan, yaitu setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba tertinggi. Kemudian ada berorientasi volume, artinya penetapan harga tetap berorientasi volume. Menurut Ciptono 2002, harga memiliki 5 tujuan antara lain. Yang pertama, profit orient, artinya setiap perusahaan akan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kedua, banyak sekali, ini berarti bahwa harga menargetkan volume tertentu. Yang ketiga, berorientasi pada gambar atau image. Dengan kata lain, citra perusahaan dapat dibentuk oleh harga. Yang keempat, stabilisasi harga. Dengan kata lain, tujuan penetapan harga adalah untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga perusahaan dan harga pemimpin pasar. Dan yang terakhir, untuk tujuan lain yaitu menetapkan harga untuk mencegah masuknya pesaing ke pasar, menjaga loyalitas konsumen, mendorong penjualan kembali atau menghindari campur tangan pemerintah. Kemudian ada pergeseran harga pasar. Menurut buku mikroekonomi karangan Bahrudin Biron menjelaskan bahwa ada dua faktor penyebab perubahan harga keseimbangan pasar, yaitu pergeseran kurva permintaan ke kanan yang menandakan peningkatan kuantitas dari objek yang diminta. Jika penawaran tidak berubah, maka akan mempengaruhi kenaikan harga dan kenaikan jumlah barang yang dijual atau dibeli. Sebaliknya, pergeseran kurva penawaran ke kiri menunjukkan penurunan permintaan. Dengan demikian, harga barang turun. Permintaan dalam kehidupan bisnis, pergeseran kurva penawaran ke kanan menunjukkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan. Jika permintaan tetap, harga akan turun. Sebaliknya, pergeseran kurva penawaran ke kiri menunjukkan penurunan jumlah yang ditawarkan. Dengan demikian, harga barang meningkat. Yang terakhir ada struktur pasar. Perhitungan pendekatan struktur pasar dapat dihitung dengan menggunakan alat analisis pangsa pasar atau market share, indeks Herfindahl atau IHH, dan CR4. Jadi kesimpulannya, perekonomian merupakan salah satu sektor terpenting negara. Perekonomian juga merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Industri kecil dan menengah atau yang disebut UKM memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik di negara berkembang maupun negara maju termasuk Indonesia. Karena dengan adanya UKM, maka masalah ketenaga kerjaan
dapat teratasi sehingga dapat selesai. Sumber pendapatan primer dan sekunder bagi masyarakat. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.